Ah coba misalnya kita jadi mubalek salah omong. Terus viral tuh hater wae. Istighfar. Ya ben payu dadi mubalek meneh ujung-ujungnya ben kembali ke karir semula. Ujung-ujungnya ben tok apa ayo jajal. Untuk bisa kan payun kan? Ada kiai jatuh nyun sewu karena kasus tertentu, terus istighfar nangis supaya dikembalikan ke derajat semula. Balik nek gulane balik apa-apane balik. Nah, artinya istighfar kita ini masih butuh istighfar. Karena seperti itu, maksudnya karena seperti itu. Ya berarti astagfirullah, terus astagfirullah min astagfirullah. Dadi wastighfaruna iku yahtaju ilal istighfar. Iku masyhur dawuh Rabi Adawiyah. Jajal ke istighfar contohno ya, yo. Kowe bar salah apa istighfar. Ndak misalnya gini, kowe diutang akeh, terus mbok sahur, terus istighfar kula nate ngel-ngel wong mukmin. Tak utangi setahun tujuan apa? Enggak, biar dilupakan salah kamu. Lu wong lalekno salah kan yo elek. Jadi kamu seakan-akan baik-baik saja tanpa masa. Jadi asal ijek manusa bulet-bulet wis tak jamin. Cuma sing gedhe fadhole Allah. Mana sementing. Oleh babon ngono. Nah, malah ini istighfirullah mesti mendesak minas syirki. Maksudnya terus mergo ketika Allah maklum yang soleh-soleh amatir ngene iki, soleh-soleh sing pas-pasan ngene iki. Pangeran oleh bayangno soleh mbi alladzina yastandiguna kabirul ismi wal fawahisha illal lamam. Dadi Allah bayangno soleh mbi ya soleh tapi ya pas-pasan, tapi nak bangsa lamam iku ya tetep padha-padha kopi ya golek sing piye iku illal lamam apa? Ilalah. Ya, jadi eling-eling. Jadi memang di bab-bab itu orang-orang sufi itu lebih benar ya, karena terus cara pandang itu lebih jauh. Makanya kalau buatan setuju, redaksi istighfar saja itu tidak setuju. Nanti kalau Anda kelupaan syukur itu repot. Kalau ke istighfar eling dosamu terus, fakaan naka lam yuqaddir laka wa bi sholati subhi wala bi sholati dhuhri wala bi sholatil asr. Koyok hubunganmu dengan Allah itu salah-salah tok sehingga kamu istighfar terus. Padahal tadi pagi kita dikasih hadiah Allah bisa sholat subuh, sholat zuhur dan sebagainya. Makanya mazhab Syadziliyah itu anti istighfar berlebihan. Karena takutnya orang hanya ilang khotiat seakan-akan tidak pernah difasilitas ditakdir hasanat. Masyhur dawuh Abu Hasan apa? Asy-Syadzili. Makanya Sayyidul Istighfar orang kata Abu Ulaka bi ni'matika alayya wa Abu Idzambi nomor lurus gampang lah firli. Karena kalau kita sampai terlalu istighfar kemudian Anda lupa muqaddar. Tadi misalnya Munib eling nak ngedol tawaf misalnya. Tapi kan muqaddar ana wong ra iso tawaf disakno. Ana wong ra iso umroh di umrohno. Senajan to bayar gitu. Maksudnya ngene, wong aja eling salah tok. Piye-piye biro ini juga menjadikan orang gampang umroh. Pengajian ya padha wis tak bela tetep. Barokah ono kiai-kiai sing gelem ndang ngalor ngidul di sana-sana dengar. Jenenge Islam itu dengar. Paham ya? Cocok dene. Cocok. Lah kok soal tuwa ya istighfar. Tapi delok sisi ya ono gunane. Mulane tetep Abu Ulaka bi ni'matika alayya. Itu kula setuju banget. Terus ketika Allah Ta'ala ngutus Nabi ini istighfar itu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinir fasabbih bihamdi rabbik. Itu nak cara i'rab Mas. Fasabbih mutalabbisan bihamdi rabbik itu enggak boleh, harus satu paket wastaghfiru. Jadi akhirnya Nabi kalimatnya subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka. Karena kalau hanya istighfar tuh menakutkan kamu hanya eling sisi muqaddar ping lakoni sayyiat. Seakan-akan Allah enggak pernah ngasih kamu ditakdirnya tadi ditakdir subuh, ditakdir gue jalalan ngalor itu, kadang gue sawi jembra, opo itu kok. Lo gak gampang loh Mas, orang bisa senang di majelis ngaji. Mungkin wong liya senang di majelis dugem kita, majelis jalalan Mas. Masya Allah tenan. Zaman gini loh orang. Hari gini orang wong
Farah bitoat itu kan wah top tenan. Lu tak 2024 lho ya. Zaman dong. Hari gini. Emang fasa B ku bihamdi rabbika. Nyatanya Allah nembe ngendikan wastaghfirhu. Dan ketika Allah ngendikan wastaghfirhu digawe enteng, innahu kana tawwab. Artinya usaha masa istighfar itu sampai lewat kayak aman. Tawwab itu tak tompol. Tapi kata syukur itu ndak. Allah Ta'ala mubtadi'an kitabahul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kata syukur ini segala-galanya. Alhamdulillah. Ketika kita masuk surga juga alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya. Orang-orang bu surga kok astagfirullah. Kula nate saweran kok mlebet swarga Gusti astagfirullah. Nah, tetap alhamdulillah. Makanya cara madzhab Syadzili orang sering eling dosa itu masalah besar. Karena seakan-akan Allah tidak muamalah ke kamu dengan segala kebaikan. Itu jadi madzhab Syadzili. Mereka ketika Allah cerita istighfar itu hanya nomor 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Akhirnya redaksinya 3. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Tapi syukur penting. Napa? Ketika sudah istighfar kudu yakin wa yursilis sama istighfar minasir gitu teman-teman istighfar minasir yursil mongko ngutus sapa wa taala sama ing langit ail matara sing ngutus ing udan misale wa kanu lan ana sapa kaum nuh kot muniu teman-teman den cegah kot muniu majan teman-teman den cegah sapa kaum nuh hum emator aniku ngatasi sira kabeh midroron digawe ing deres banget kasirot durur se banget deres. Wa imtid lan dawakna sapa wa ta'ala kumisra kabeh bi amalin lan beprodunya wa banina biro-biro anak. Makanya orang banyak harta itu tidak perlu dikritik terus tidak sufi karena fasilitas istighfar diterima di antara natijahnya itu wa yumditkum bi amalin. Jadi tidak apa-apa kamu kaya enggak apa-apa. Anak kere wis kan wis ora apa-apa. Artinya gini kamu jangan nuduh kalau orang banyak harta berarti orang jelek enggak. Karena di antara bukti ya, di antara bukti istighfar makbul itu wa yumditkum. Tapi rasa mabum mukhalafah gak usah. Berarti nek ija kere, berarti mardut aja ora usah tok kono. Banyak menyinggung no. Banyak tersindir. Ya, tapi yang jelas itu di antara faedah istighfar wa yumditkum. Berarti apa? Imdad bil amwal itu tidak menunjukkan kefasikan. Wa banian biro-biro anak lanang wajal. Anak lanang kok mbok sitok ya oleh Mas. Dekne ora pikirane anak lanang akeh ya kombok. Lho kan. Wa jalan gawe sapa taala lakum mari sira kabeh jannat ini boro-boro perkebunan. Basa tinate sira perkebunan. Wa jalan gawe sapa Allah lakum mari sira kabeh anharon ing boro-boro sungai jariatan tegese ingkang wingi. Maksude ora ngandel mek kowe. Wedine ku nak sungai tok ora ono banyune nggo apa. Sungai kan asal cekungan itu ada air atau enggak kan namanya sungai. Betul atau semontong. Jadi oleh rangandel itu. Sungai cekungan, sing ngene ku jenenge sungai, ada air maupun tidak. Maksudnya wedi nek kowe gak paham, maksudnya tambah jariatan. Sing ana banyune mili, ono. Wah, ngenyek kita ya. Malakum la tarjuna lillahi wa qor. Jadi begini makanya kula usul tenan jenengan. Kena wis saleh pas-pasan ini ora usah saleh teman-teman. Cara kula memang harus belajar usul fikih. Karena ora usah belajar kabeh, Mas. Misalnya cukup sinau masalikul illah napa? Masalikul illah tawafal. Karena kalau ndak itu Quran nyun jauh kayak kelihatan mati. Memang dulu Quran turun dengan logika usul fikih. Dengan logika napa? Maksudnya memang manhaj. Kan ada manhaj adat, lughat, tapi ada manhaj akli. Ada manhaj ini diwakili usul apa? Oke. Misalnya gini contohnya. Saya tuh sering ketemu orang yang macam-macam. Wahnya saya hanya percaya nas, percaya apa? Saya tidak percaya dia. Ketika saya bilang, berarti Anda kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena di Quran hanya wal khayla wal biwala wal hamira litarkabu. Tapi kalau kamu pakai usul fikih, khail itu markub. Nama khail itu ketika kita punya khail markub harus syukur, punya Innova juga sama. Sama-sama baca subhanalladzi sakhkhara lana. Fala taqul lahum uffin juga sama. Dilihat masalikul illah. Ya,
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang tuh gak boleh makan harta anak yatim. Aku bawa alpate kok. Kan gak makanan. Aku jupuk duit kan gak. Tapi kalau pakai masalikul ilah, sama ndak usah pakai kias awlawiyah, pakai masalikul ilah. Kenapa kok dilarang aklu malil yatim? Karena ifsad. Membawa alfa itu lebih. Fala taqullahuma uffin juga sama. Kenapa diharamkan bilang uffin sama orang tua? Karena itu idza. Tapi di bab yang harus idza, uffin itu juga dilarang. Misalnya gini, kok nak ketemu tentara Jepang sing jajah di zaman ojo muni jancul. Ya mesti pas perang nah. Maksudnya yo tembak kan gitu di bab. Karena masalikul ilahnya itu tentang idza. Makanya dari Imam Ghazali, masalikul ilah putuskan dulu. Saya ulang lagi ya. Dulu kita kan pernah dijajah Jepang. Terus kita perang sama Belanda di Surabaya, perang sama dulu ini cerita dulu. Terus kamu bilang sama anak buah kamu jangan bilang jancuk tok lo ya. Karena kondisi perang. Paham ya? Maksudnya if'al ma huwa asyaddu min dzalik mau dibab. If'al ma huwa asyaddu min dzalik. Wong perang kok mau muni jancuk tok ku piye. Tapi di bab ikramul walidain uffin itu walian. Adnal idza saja haram. Apalagi tapi andekan lausikot hadil ayat fil kital ma'al harabiyin uffin itu maknane ra ngono. Apa adamul iktifa bi uffin. Dong. Saiki orang wong ngaji tafsir tapi ra ahli usul fikih ruwet. Belakangan ini dihebohkan dengan berita Gus Miftah yang salah bicara atau dianggap tidak sopan kepada penjual es di pengajiannya. Hal itu menuai hujatan oleh seluruh netizen karena tidak pantas kata kotor diucapkan oleh kiai atau Gus ketika sedang ceramah di panggung. Seluruh netizen memberikan empatinya kepada penjual es yang dijadikan bahan olokan di pengajian Gus Miftah. Penjual es teh pun menerima berbagai donasi yang nilainya fantastis dan banyak bantuan lainnya, misalnya mobil maupun rumah. Para TikToker maupun tokoh publik pun berdatangan mengunjungi penjual es untuk memberikan bantuan. Menyadari respon yang luar biasa dari netizen yang mengecam Gus Miftah, akhirnya Gus Miftah ke rumah penjual es untuk minta maaf. Namun netizen tidak berhenti di situ karena melihat bagaimana Gus Miftah cara meminta maaf dinilai tidak tulus dan masih angkuh dengan merangkul atau bahkan dianggap sebagian netizen seperti memeting si penjual es teh. Netizen pun menuntut Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya sehingga jabatan tersebut diganti oleh seseorang yang lebih kompeten. Gus Miftah pun membuat statement bahwa dia mundur dari jabatannya sambil menangis. Namun netizen masih saja menganggap keputusan itu tidak tulus dari hatinya. Banyak yang beranggapan bahwa Gus Miftah mundur sambil nangis itu karena agar menjaga citra baiknya. Terlepas dari semua itu, hanya Allah yang tahu isi hati manusia.